Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja. Aku siang ini akan membacakan hal yang sedikit berbeda ya teman-teman. Ini mengenai ia yang mengetahui sesuatu yang kamu tutupi. Jadi rahasia yang ia sebenarnya sudah tahu. Rahasia yang sebenarnya ia sudah tahu dari dirimu. Kita akan bacakan rahasia apa yang dia tahu dari dirimu. Mohon maaf, aku tidak bermaksud untuk mengintip, tetapi aku cuman ya membacakan sama kartunya. Kalau misalnya nggak resonate, nggak apa-apa, kalian boleh skip video ini. Rahasiamu yang ia sudah tahu. Rahasiamu yang ia sudah tahu. Kita akan pakai kartu tertutup dulu ya. Rahasia yang dia tahu. Rahasia yang ia tahu tentang dirimu. Poverty. Kamu sekarang ini kayak sedang berjuang merasakan sesuatu. Ya, dia tahu mungkin hidup kamu itu bukan sebagai the have lagi. Jadi kalau kalian suka flexing, kalian suka flexing di Instagram, sebagian di stop karena dia tahu bahwa kamu tidak se-the have itu. Ya, ini terkait dengan poverty ya. Poverty itu ada satu masa sulit yang mungkin kamu harus hadapi, tapi kamu cover dengan kebahagiaan. Jadi stop, mulai sekarang jadi apa adanya aja. Apa yang dia ketahui tentang dirimu? Fish. Ini mengenai uang. Ini mengenai sesuatu yang mengalir. Kalau kartu fish ini sebetulnya bagus. Ini terkait dengan masalah uang yang berputar, ya. Rezeki. Feminine. Side. Oke. Yang ia tahu tentang kamu di sini bahwa mungkin rezeki kamu tuh tidak mengalir seperti dulu. Dalam arti kamu mungkin ada krisis keuangan di sini. Itu yang dia pikirin. Dia lebih kayak mikirin bagaimana kamu bisa mengelola hidupmu. Jadi bukan dia ngincer uang kamu, tapi dia hanya sebagai kayak orang yang melihat kamu itu dengan struggling kamu yang begitu kuat. Gitu loh, untuk mengcover semuanya. Dia melihat kamu adalah sosok yang mandiri, yang rela kesana kesini walaupun tidak semuanya kamu mendapatkan hak kamu, gitu. Sekarang kamu lagi muter untuk mencari hak kamu, teman-teman. Walaupun hak kamu itu mungkin banyak potongannya. Kita nggak tahu ya, harusnya kamu dapat seberapa, tapi mungkin dipotong ini itu. Jadinya kamu juga ya, udah begitu. Hidup dengan bukan keterbatasan, tapi kamu lebih kayak ngerem pengeluaran gitu. Itu yang aku lihat ya. Di dalam benak pikirannya ya, alam bawah sadarnya dia berpikir kamu adalah orang yang cukup bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu lakukan, dengan apa yang sudah kamu perbuat ya. Kamu selalu memiliki sebuah konsistensi yang besar untuk keluarga. Kamu nih pecinta keluarga. Kamu adalah orang yang membanting tulang. Tulang punggung. Kamu adalah tulang punggung untuk keluarga kamu. Dan ini sudah terikat cukup lama. Ada kartu anchor, kartu ring, dan ada kartu
satu star. Yang aku bisa cek di sini, kartu ring itu yang dia pikirkan ya tentang kamu secara sadarnya. Kamu hidupnya itu cukup kuat dan cukup bertahan dengan apa ya? Dengan keadaan kamu. Dia melihat kamu adalah sosok yang sangat-sangat kuat. Itu mungkin kan suatu rahasia ya. Kamu mungkin nutupin masalah struggling kamu dari dia. Tetapi ini adalah rahasia yang sebenarnya dia tuh udah tahu lama. Kamu tuh orangnya mandiri. Kita akan lihat lagi ya mengenai cintanya. Rahasia apa yang dia tahu terkait dengan emosi dan perasaan kamu? Cross, heart, book. Kamu selalu susah mendapatkan pasangan yang baik. Ya, dia tahu kamu di sini nggak dengan siapa-siapa. Kalau kamu di sini ngomong kamu punya pacar, rata-rata kamu hanya bluffing aja untuk mendapat perhatian dia. Dia kayak bilang, hati kamu emang untuk siapa sih gitu. Bukan ngeremehin, tapi kamu dilihatnya kamu tuh tidak ada interesting ke orang lain kecuali sama dia. Dan dia tuh sudah tahu itu sebetulnya. Kalau kamu bilang aku lagi deket sama ini, deket A, B, C, D, E, aku punya pacar, itu kayak, nah, iya sih, enggak sih gitu. Masa sih? Jadi jangan flexing ya teman-teman. Ingat, flexing itu bisa dalam bentuk apapun. Mau duit, mau status, jangan flexing. Karena dia sudah tahu. Dia juga tahu di sini sehidupnya kamu itu kayak mengejar namanya sebuah keseimbangan. Ini bisa jadi keseimbangan sosial ya teman-teman. Jadi kamu tuh pengen menyeimbangkan hidup kamu supaya orang juga ngelihat hidup kamu tuh fine-fine aja. Itu yang kamu tampakkan di luar. Sebenarnya yang dia tahu dari dalam adalah hidup kamu tuh penuh dengan gangguan. Kamu tuh nggak setenang itu. Ya, banyak kayak sesuatu yang nggak berjalan lancar di hidup kamu. Tetapi kamu mencoba untuk tenang, balancing. Yang kamu tampilkan di luar itu rasanya sebetulnya nggak sama dengan keadaan kamu sebetulnya. Dan orang ini menurut aku cukup memaklumi dan paham. Makanya kamu ketemu sama orang yang nggak banyak bicara kan? Kayak apa-apa ya udah iya aja, ngikut aja. Dia menyadari, dia sangat tahu bahwa kamu tuh punya kekuatan untuk melepaskan apa ya, untuk keluar dari situasi terburuk sih, untuk melepaskan situasi buruk. Aku lihatnya seperti itu. Dia tahu kamu akan bertindak atas segala hambatan-hambatan hidup kamu yang kayak jet-jet ini. Three of Pentacles. Kamu tuh di luar, katanya dia, kamu tuh nampak kayak orang yang bisa meladeni orang dengan baik. Maksudnya menjaga satu hubungan atau situasi itu buat orang gak khawatir gitu. Oh, kamu tuh tampilannya bukan orang susah. Tapi sebetulnya dia tahu kamu tuh lagi banyak masalah. Gitu teman-teman. Kamu tuh adalah orang yang baik ya. Kamu selalu care dan kamu selalu menyeimbangi energi orang yang dekat sama kamu.
tanpa kamu banyak bicara bahwa kamu tuh sebetulnya sedang dalam kondisi yang mungkin terpuruk. Mungkin kamu hanya ngomong dan ya menurut aku tuh hanya dia yang ngerti tindakan kamu gitu loh. Ya, apa yang kamu punya, apa yang kamu tidak punya, apa yang kamu harus tutupi, aku rasa dia tahu. Kita akan lihat lagi rahasia apa lagi yang dia tahu tentang kamu. Bukan aja di sini. The Empress. Oh, jatuh nih. The Empress. Mengenai kelimpahan dirimu, mengenai kelimpahan atau hidup kamu yang nyaman. Ini kamu tuh punya kecenderungan ya, ini dia melihat sifat kamu tuh material thing, teman-teman. Hidup kamu tuh kecenderungan uang is everything, money is everything. Aku setuju, karena aku juga begitu ya. Uang itu akan bisa merubah sebuah keadaan. Orang akan lihat kamu lagi. Karena itulah pola pikir manusia. Ketika kamu nggak punya apa-apa, mereka nggak lihat. Tapi ketika kamu punya something, punya sesuatu skill, punya sesuatu yang ngebuat kamu tuh bisa membalikkan hidup kamu, mereka tuh baru kayak ngerubungin kamu lagi. Tapi apakah mereka peduli sebegitu dalamnya ke kamu? Enggak juga. Mereka hanya tahu, oh ya, dia, she's famous, he's famous, gitu. Habis itu mereka udah kayak nggak peduli. Dan kalau aku lihat di sini, kamu tuh sudah punya sifat turun-temurun. Memang kayak berpikir tuh uang is number one di hidup kamu. Kamu di sini adalah orang yang nggak bisa dilarang. Kamu tuh sebetulnya orang yang cemburuan mungkin, tapi kamu sendiri nggak bisa dicemburuin, kamu nggak bisa dilarang. Itu yang dia tahu tentang kamu. Emosi kamu itu harus kamu ikutin. Kalau nggak, kamu bisa sakit atau kepikiran. Betul nggak? Tuh. Kalau kamu dilarang, kamu akan stres. Kalau kamu dilarang mengenai apa yang kamu inginin, keoptimisan kamu, hal-hal gila yang kamu lakuin, kamu akan stres. Dan dia tahu itu. Kamu harus bebas sebebas-bebasnya burung. Kenapa? Dia di sini tidak begitu posesif walaupun dia mau, karena semakin kamu misalnya ini kamu ya, ditekan, tangan dia tuh nggak akan cukup. Kamu pasti akan mencoba kabur dari sela-sela tangan ini. Gitu loh teman-teman. Jadi dia tahu kamu tuh adalah orang yang bebas. Kamu udah optimis, kamu tuh idealis. Kamu butuh kebebasan. Kamu harus bebas dari semua masalah sebenarnya. Oh, ini orang ngerti kamu banget. Kamu tuh orangnya impulsif. Ya. Kamu tuh penuh dengan bertahan, mode bertahan. Secara alam bawah sadar kamu tuh kayak punya siaga satu di hidup kamu. Jadi kenapa kamu tuh selalu ada kayak gap sama orang? Selalu ada gap. The Emperor. Kamu punya sifat adalah menjaga apa yang menurut kamu harus kamu jaga. Kamu tuh orangnya sangat merawat orang yang baik sama kamu loh teman-teman. Kamu bisa kasih segalanya untuk orang yang memang baik sama kamu. Banyak orang yang gak tahu itu. Kamu tuh kayak rela untuk pasang badan untuk teman kamu. Kamu rela dan berani pasang badan untuk dia walau dia tuh banyak salahnya sama kamu. Kamu masih melihat sisi baiknya di situ. Ini yang aku bisa lihat ya. Dia bilang kamu tuh adalah orang yang memberikan rasa aman dan nyaman ke dia. Ibaratnya gini, kamu ngelihat ada bandit di situ.
Tapi kamu ngerasa dia nih baik, dia nih ngebandit mungkin untuk ngasih makan orang miskin gitu ya. Udah, sini kamu di rumahku aja. Saya lindungin kamu. Dikala kamu lagi genting gitu. Jadi kamu melihat seseorang itu karena feeling kamu gitu loh. Oh, ini orang nih sebenarnya baik gitu loh. Cuma dia melakukan itu ya karena apa? Pasti ada sebabnya. Itu yang dia bisa baca dari kamu, teman-teman. Apakah ini baik? Apakah ini akan jadi pertanda baik dari dirinya kepada kamu, atau semakin dia tahu dia memanfaatkan kamu? Jadi ini aku bilangnya random ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang tidak sesuai dengan yang kamu mau, udah gak usah bersungut-sungut, ambil yang baik, buang yang buruk aja ya. Ini belajar buat kita semua. Apapun jawabannya, dengan dia tahu semua rahasiamu, apakah dia akan memanfaatkan kamu atau justru makin sayang sama kamu? Apakah dia memanfaatkan? Ada kartu Seven of Pentacles. Jawabannya tidak. Beruntung banget kamu ya. Berarti ceritanya itu cukup sampai di sini gitu. Jadi bagus, karena energi yang baik itu harus kita serap. Ya, ini aku akan afirmasikan, semoga orang ini tidak memiliki niatan jelek sama kamu dan sesuatu yang jahat ya. Kalau aku lihat di sini ada kartu Seven of Pentacles. Artinya dia tidak ada niatan untuk membuat hidup kamu itu porak-poranda atau ibaratnya mengambil keuntungan dari semua ini. Dia hanya ingin melihat kamu itu mandiri, kamu bertahan. Itu. Kedepannya seperti apa? Oke. Di sini ada sebuah transisi perasaan ya, kalau aku lihat. Dia kayaknya punya dua pilihan, teman-teman. Di sini ada waktunya. Mungkin dia nanti someday akan pergi dari kamu kalau kamu udah ngerasa nggak butuh dia lagi. Tapi kalau misalnya kamu masih butuh dia, ada kemungkinan dia pengen menjalani ini sama kamu. Makanya aku doakan hubungan kalian itu baik-baik aja, supaya dia bisa membawa kamu di hatinya kemanapun dia pergi, oke? Karena efek dari moving on itu ada dua. Kalau hubungan kalian itu sudah selesai, maka dia mau lihat kamu itu bisa survive sama hidup kamu, terus dia juga ya udah, gue pergi gitu. Tapi kalau kamu masih pengen ada dia di sini akan terus merangkul kamu. Itu sih. Kita akan lihat untuk ciri-cirinya sedikit ya, 3 kartu aja. Dia dalam kondisi yang tadinya sangat tidak baik-baik saja. Mungkin dia pernah kehilangan orang yang dia sayangin, mau keluarga inti atau orang lain atau pasangan. Dia sempat kayak merasa tidak beruntung saat ini. Dan kamu tahu, dia ini tiga-tiga energinya itu sangat abu-abu. Kamu lagi berhubungan dengan orang yang sangat bermasalah. Dari masalah hidup sini, banyak hambatan, banyak keterbatasan. Dia pengen melakukan ini, itu nggak bisa. Tapi dia adalah orang yang satu-satunya bisa memberikan kenyamanan sama diri kamu. Pesannya apa? Pesan dari akhir pembacaan ini. Ada kartu movement. Movement itu sama aja kayak kartu Eight of Pentacles. Kamu jalanin aja dulu tanpa harus memikirkan di mana aku harus berhenti. Selama kamu masih bisa bertahan dengan kondisi kamu yang sekarang, teman-teman, dia pun juga nggak ada masalah sama kamu. Hubungannya sama kamu akan terus berjalan panjang ya. Itu aja. Kita akan lihat untuk nama-namanya ya. Kalau misalnya namanya ada, maka pembacaan ini bisa akurat 80%. Jika tidak ada, itu 60%. Jadi jangan kecewa dengan apa yang terjadi, oke? ROK F T V M G dan B.
Nama-nama ini adalah nama yang ada kecocokan sekitar 80% di pembacaan aku. Jika namanya nggak ada, maka sekitar 60%. 60-70%, tergantung kamu ambil part yang mana di sini. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Semoga kalian suka. See you and I love you. Bye-bye.